sudah ada di daerah Tembalang karena mau cobain self photo studio yang ada di sini. Yuk kita langsung aja ke Puninos. Self photo studio tuh lagi bagus nih, lagi diminati banyak mahasiswa maupun siswa ya. Nah, kita sekarang sudah ada di studionya Puninov dan bersama dengan Ibu Novi Sukirman, owner dari Puninov Studio. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Ani. Wah, apa kabar? Ternyata ownernya juga masih muda ya. Jadi makanya bisnisnya juga bisnis anak muda. Puninov Studio di sini adalah salah satu jasa self photo studio. Jadi beda sama studio konvensional dulu. Betul. Di sini kita bisa foto sendiri gitu ya, betul, Bu. Betul. Ini sudah buka dari tahun berapa atau bulan apa malahan? Sebenarnya kalau efektif tuh baru di bulan September ya, karena Agustus tuh kita soft opening, intinya kita trial peminat siapa, terus yang datang teman-teman kita sendiri, undangan dan lain sebagainya itu di Agustus. Cuman alhamdulillah waktu soft opening itu malah justru sudah langsung jalan Mbak Ani. Oh gitu, padahal rencananya mungkin masih testing gitu ya. Ternyata malah banyak yang mampir ke sini, terus ada temen, misalnya mahasiswa ke sini, besoknya ngomong sama temennya, akhirnya pada ke sini. Oh, getok tular biasa. Getok tular ya. biasanya gitu. Dan ini umurnya masih seumur jagung. Jagung beneran 3 bulan. Jagungnya masih biji jagung. Iya. Baru 2 bulan, tapi ini kelihatannya usahanya udah jalan luar biasa nih. Dari antusiasme di awal tersebut kemudian sampai sekarang gimana nih Bu jalannya? Ya karena dibantu sama teman-teman tim ya yang memang mereka kerja smart banget, mereka tahu harus cari referensi kemana, mereka tahu harus mengerjakannya seperti apa, kerjaan seperti apa, jadi ya di ini juga dibantu juga sama sebenarnya customer kita tuh marketing kita, karena setiap customer kesini mereka langsung membagikan pengalaman mereka ke teman-temannya. Akhirnya kita dibantu banget sih sama mereka gitu loh. Jadi nggak perlu tular itu, apalagi testimoninya itu ya. Iya benar. Kita semua dari testimoni, bahkan sekarang kalau buka di IG kita, story kita tuh semua dari kebanyakan dari repostnya dari teman-teman semua yang sudah foto di sini. Oke, baiklah. Jadi konten gratis juga ya? Iya betul. Alhamdulillah mahasiswa sekarang lumayan kita bisa langsung copy paste ya dari mereka. Jadi biasanya kalau foto di sini terus di tag nanti pasti akan muncul ya di IG-nya Puninov. Semoga Sela nggak ada yang kelewat ya Sel. Nah ini berarti salah satu kuncinya sukses dari awal ini adalah dengan kerjasama tim yang baik ya. Harus. Tapi kemudian cerita di baliknya, awalnya gimana sih Bu kok bisa punya ide untuk membuat usaha ini di Tembalang pula ya? Apakah sebelumnya juga sudah pernah berusaha yang lain di bidang foto-foto juga atau gimana? Jadi sebenarnya saya itu orang konvensional karena dari usia juga saya itu berawal dari usaha yang bener-bener konvensional ya. Jadi kayak jualannya itu kita harus datang visit segala macam. Itu awal muasal usaha kami grup itu adalah PT Jaharu Indonesia Transport. Itu bergerak di bidang transportasi ekspor, impor yang menggunakan kontainer. Jadi lewat laut gitu. Kita dari 2014 berdiri, kemudian kita berkembang ke interior design, namanya PT Pribumi Ontojuno. Terus itu juga berjalannya setahun setelah PT Jaharu itu, bergerak di bidang desain interior. Itu juga 2 usaha itu diterima baiklah sama teman-teman yang ada di Semarang maupun luar kota Semarang. Kemudian ketiga kita ada body care, bikin itu baru setahun yang lalu. Dari situ kita mulai berkembang untuk secara apa tuh namanya medsos ya, promotnya melalui medsos dari waktu kita punya body care itu Mbak. Gitu sampai akhirnya kita ada
usaha ini tuh dari omong-omong sama tim kreator kita ya, namanya Sela. Jadi cuman dari ngobrol waktu kita lagi diskusi mengenai medsos, dia nyeletuk lagi ada yang baru nih bisnis Bu, kenapa nggak di Tembalang aja? Self photo studio tuh lagi bagus nih, lagi diminati banyak mahasiswa maupun siswa ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Terus akhirnya kita dari ngobrol itu, Sela waktu balik ke Bandung, Sela bawa oleh-oleh berupa semua rekapan harus gimana untuk jalanin bisnis ini, gimana untuk menjalankannya segala macam. Sela komplit kasih ke kita. Akhirnya saya diskusi sama Indah sama Vira yang tim kami ya, tim saya business development. Jadi Indah sama Vira ini adalah yang bareng sama saya ketika kita mau pengembangan bisnis. Diskusi diterima baik sama Indah sama Vira, akhirnya kita diskusi sama Sela 2 minggu jadi. Wih, cepat banget ya, langsung tes ya, karena sekarang teknologi, saya juga amazing dengan semua teknologi sekarang anak muda ya. Saya kayak semua beli bisa online ya, jadi gak kayak dulu kalau beli kita harus ke Jakarta dulu, harus kemana. Sekarang semua bisa milih online segala macam. Jadi persiapan kita 2 minggu, bahkan ya kebetulan pada saat itu malah pembukaan saya nggak ada di sini. Oh ya? Karena waktu itu saya dikasih tahu anak saya sakit di Jerman, jadi saya pas berangkat dadakan ke Jakarta untuk ngurus visa. Saya tanya sama teman-teman, ini soft opening lanjut. Teman-teman yang nanya ke kita, Ibu mau ke Jakarta, soft opening ini lanjut apa ditunda, di reschedule? Aku bilang, kalau kalian siap lanjut aja. Karena memang semua yang ada bisnis kita jalankan kan bukan bisnis yang harus ada saya gitu kan. Kemudian sudah mereka jalan dengan baik, bahkan mereka bagus ya, hebat lah menurut saya. Maksudnya mereka bisa bertanggung jawab semuanya, hampir nggak ada kendala. Jadi berjalannya semua mulus Mbak Ani. Oh iya, ini appreciate buat timnya ya, luar biasa. Luar biasa mereka. Baik, jadi apalagi untuk satu bisnis yang memang lagi ngetren gitu ya, persiapannya pun juga harus cepat, semuanya harus disiapkan. Kalau bisa jangan sampai udah basi dulu. Iya, benar, layu dulu ya. Oke, dan kemudian kalau untuk modal dan omset, gimana nih kira-kira sudah mulai masuk yang ke bidang bisnisnya? Siapa nih? Kalau modal kita nggak banyak karena memang kita sudah ada bangunan ini, terus kemudian kita ada bisnis interior design, jadi hampir semua barang yang, kalau Mbak Ani nggak percaya, ini barang yang ada di sini adalah stok kita. Oh gitu. Yang memang kita ada sisa-sisa stok yang akhirnya kita tata di sini, jadi kita cuman perlu untuk renov dikit ini ya, masih ngecat segala macam dan bentuk seperti ini. Semua belanjaan, malah nggak banyak ya, 50 juta ya, 50 juta. Oke, jadi ini jangan-jangan sekaligus galeri nih ya, dari produk-produk usaha satunya nih. Iya betul, enggak, nanti kita ada di tempat lain. Oke, baik. Dan kemudian kalau omsetnya sejauh ini sudah gimana nih? Itu syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, juga sama teman-teman semua, juga sama warga, sama semua, karena kita tidak bulan pertama tidak mentargetkan angka. Justru bulan pertama kita terkaget-kaget karena omset bisa masuk 19 juta ya, hampir 20 juta. Luar biasa. Padahal pada saat itu kita banyak undangan ya, jadi yang berbayar kan hanya yang di luar undangan itu bisa ke 19 juta di bulan pertama, bulan kedua kemarin 30 juta. Naik terus ya. Dan bulan ini baru separuh udah 20 sekian. Wih, luar biasa. Jadi kalau tanya udah BEP udah. Oh iya, udah BEP dalam waktu hitungan ini satu jari aja cukup loh ya tangannya ya. Satu jari satu tangan itu ya dari beberapa kita, karena kita sebenarnya dari kita semua tidak ada yang pengalaman di bisnis ini sebelumnya. Jadi memang dukungan dari tim semua itu kuat, dan juga customer yang kita selalu tanya ya, kita selalu minta respon mereka gimana, kita juga mau menerima kritik mereka. Jadi itu benar-benar bisa buat kita melangkahnya tuh ringan gitu loh. Dan alhamdulillah ini di luar, malah justru target kita segini dapatnya segini gitu loh. Luar biasa ya. Jadi ini salah satunya adalah berani menjawab tantangan baru ya. Hal baru yang belum pernah pijak sebelumnya, tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang serasa muda lagi saya. Kita masih akan ngobrol banyak bareng sama Bu Novi ya. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku.
easy choice. With every chord you bind me, resonating bright through the noise. Look down, my world's in black and white. Kita kembali lagi di Ini Usahaku, masih di episode Puninov. Tadi kita belum nanya nih Bu Novi, Puninov itu artinya apa? Puninov itu dari nama anak-anak saya Mbak Hani. Yang pertama itu anak saya namanya Putri, yang kedua namanya Nino, dan yang ketiga namanya Juno. Jadi biar gampang, udahlah inspirasinya mereka aja namanya. Biasa ya kalau bisnisnya orang tua, kadang nama anaknya nyelip gitu. Jadinya digabungin bagus ya. Ternyata Puninov, itu gitu. si Indah yang tiba-tiba nyelip Puninov aja Bu gitu. Oh iya Puninov deh gitu. Oke, dan kemudian kalau jam operasionalnya hari apa, jam berapa? Kebetulan karena memang berdasarkan diskusi. Jadi kita nggak ada liburnya Mbak Hani. Oh iya. Jadi kayak kita hari Minggu tetap buka, Sabtu buka, jamnya pun tetap sama. Jadi buka jam 11, tutup jam 21. Oh, oke, sampai malam ya? Jadi hari apa aja segitu. Biayanya apa namanya? Harganya juga sama. Kita nggak membedakan weekend maupun. Nah, ini ya. Oh iya, ternyata sama nih. Kemudian include-nya banyak ini ya Bu? Iya. 145.000 untuk 20 menit sesi. Betul. Oke, kemudian 4 foto print, terus semua foto hasil jepretannya dikirimin ya? Itu ada sampai 80 ya, biasanya pada 80 sampai berapa jepretan. Oh, oke, baiklah. Dan kemudian ini ada maksimal personnya, terus nanti bisa tambah tapi ya. Oke, ini bisa dicek langsung nanti. Kemudian kalau di sini kira-kira jadinya berapa lama nih fotonya? 2-3 hari kita bisa langsung ambil yang hard copy, yang printnya. Tapi kalau yang soft copy-nya bisa langsung ditungguin, nggak ada berapa menit ya. Si Yosep sama si Widya bisa langsung share itu, deliver itu ke WA-nya masing-masing. Jadi kan mereka booking pakai nomor WA. Jadi si Widya sama si Yosep langsung deliver soft copy-nya ke WA-nya mereka. Berarti ini kita kalau mau datang, mau foto gitu, bookingnya cari gimana? Harus lewat WhatsApp atau bisa langsung datang juga? Sementara, jadi kalau memang nggak ada yang book di jam itu, on the spot bisa. Cuman kalau memang pas itu udah ada bookingnya, mereka on the spot ya mereka nunggu. Cuman baiknya memang booking dulu via WA, sama sekarang kita lagi baru ada website. Karena kita nanti mau buka 2 kan, jadi ya. Oke, 1 cabang lagi nih? Iya. Boleh di kira-kira di mana nih? Di dekat kampus juga, klunya dekat kampus juga, di daerah timur. Di situ ada beberapa kampus, ada SMA, ada banyak bangunan-bangunan baru di sana, ada beberapa university mau buka juga, Politek ya di situ. Klunya itu deh, ada mau Politek baru di daerah situ. Kita depan-depanan. Nah, itu ya. Nanti pokoknya kita cari tahu, ditungguin. Jangan lupa dikepoin juga akan buka di mana. Iya, insya Allah sih awal tahun depan ya. Oke, jadi pokoknya kalau mau kesini bisa booking dulu akan lebih baik, biar nggak kecelek gitu. Atau kalau nggak mau datang langsung, tapi kalau misalnya ada yang lagi foto ya sabar tunggu dulu. Tapi biasanya mereka kalau datang dulu lagi ada yang foto, mereka manfaatin foto-foto di situ. Gitu. Jadi walaupun belum masuk ke studionya, di ruang tunggu di depan pun juga. Iya, karena mereka yang story tag kita tuh banyak juga yang mereka nggak di situ. Jadi fotonya di sini ya. Setiap sudutnya ini bisa buat foto ya. Katanya sih gitu. Oke, dan kemudian di sini ada berapa karyawan Bu? Yang jaga untuk jagain customer itu ada Widya sama Yosep. Mereka bergantian waktunya, pilih malam atau siang mereka bisa koordinasi sendiri. Maksudnya mereka ada keperluannya masing-masing apa kan, mereka bisa ini sendiri. Kemudian kalau tim yang memang untuk pengembangan, untuk apa segala macam, kita dari grupnya kita. Jadi tim grup kita ada si Sela, dari kreator Sela sama Ijal, kemudian dari business development bareng saya ada si Indah sama si Vira. Kemudian ada Wahyu, itu biasanya untuk setting-setting karena tempat ya, karena Wahyu tuh di bisnis kita tuh yang di desain interior. Jadi mereka misalnya, Sela aku butuhnya yang gini ya Mas Wahyu tempatnya, nah itu ada Wahyu. Gitu. Komplit banget ya timnya ya. Seru lagi. Sering-sering main sini Mbak Ani. Oke, boleh, nanti pokoknya e-people juga harus main ke sini. Dan kemudian kalau untuk sejauh ini sudah sosial medianya ada apa aja nih? Ada Instagram, TikTok
TikTok tuh kata Sela FYP terus. Ya terus luar biasa. Udah punya seleb-talk sendiri. Iya, ya? seleb-talk itu. Tadi spill orangnya. Barusan ini belum ada sehari ya. Belum ada sehari ini tayang juga udah FYP. Jadi kita alhamdulillah mereka dari Ungaran, kapan itu dari mana, Purwokerto juga ya. Wih, waktu jauh itu, banget. Purwokerto. Jadi mereka taunya dari TikTok, dari Instagram juga reelsnya beberapa FYP. Alhamdulillah nggak tahu itu kita lagi ini banget ya sama customer juga dibantu sama teman-teman lain. Dan kalau kita ngeliat di belakang ini figura-figuranya ada yang berlevel juga ya. Ini berarti bisa beli? Iya. Bisa beli langsung atau bisa misalnya mereka mau ukuran berapa kita bisa karena custom gitu. Karena memang kita kan buat sendiri, kita buat juga. Ya sama kayak furniture ini kan kita bikin sendiri, Mbak. Wih, jadi semakin mendukung antar usaha ya. Iya, Mani. Baik. Dan kalau kita punya event, kemudian pengen ada sesi foto self studio gini, bisa banget. Ini untuk perdana kita besok ya, karena saya alumni SMA 3. Jadi biasa di bulan-bulan Oktober November itu SMA 3 kan ulang tahun. Mereka ada event namanya Bojong Festival, ada reuni akbar, itu kita ada mengisi di situ. Jadi kalau teman-teman anak alumni SMA 3 besok tanggal 5 di reuni akbar kita ada di situ. Jadi siapapun nanti yang punya event mau nawarin kerjasama sama kita, BEM juga ya, BEM Undip, alhamdulillah kemarin sudah kontrak kita 1 bulan untuk promo 20%. Berarti marketingnya satu universitas Undip. Targetnya langsung ke mahasiswa begitu ya, kerja sama BEM. Kemudian ini anak-anak SMA 3 Alsta, jangan-jangan nanti dibikinin sendiri tuh di SMA 3 ya? Iya, kayaknya gitu. Kita cabang SMA 3 gitu. Ada ya foto-foto studi SMA 3 ya. Deket kantor saya Bu, nanti bisa langsung ke depan soalnya. Iya, benar. Kita Balai Kota juga. Bojong Festival kan gabungan sama Pemkot biasanya. Baiklah, nanti kita tunggu pokoknya ya. Dan kemudian kalau kita ngomongin soal bisnis itu kan apalagi yang lagi booming, lagi menjamur gitu kan. Biasanya juga banyak ini kompetitor lainnya. Gimana tuh kalau Bu Novi mau menang hal seperti itu? Seru, jadi rame. Jadi seru, ada yang kita diskusikan terus ya gitu. Jadi yang ini gini, cuma kita jarang sebenarnya untuk cari tahu atau kesana pun kita belum, tapi memang kita harus mencari referensi, siapa tahu memang kita harus upgrade, kita harus apa kan referensinya juga dari mereka. Jadi malah memperbanyak referensi gitu ya. Siapa tahu ini justru kita dapat ilmu dari situ, dari belajar dari mereka gitu. Saling belajar, saling sharing. Dan kemudian kalau untuk usaha yang lagi booming begitu kan, ada kekhawatiran nggak kalau ini nanti setelah naik kemudian tiba-tiba ada redupnya nih, atau sudah dipersiapkan strategi-strateginya? Strategi harus ya, mesti gini, kita kalau berbisnis itu resiko pasti ada. Jadi memang sebenarnya kita berbisnis tuh memang harus siap dengan segala resiko. Tapi ketika kita menghadapi kejadian buruk atau pengalaman buruk kayak kemarin pandemi atau apa, yang kita siapkan tuh sebenarnya mental aja, mental kita sama tim kita. Kalau mental kita memang kuat, maksudnya dalam artian kita nggak terpecah belah ya, istilahnya kayak, tapi bener loh, namanya bersatu padu itu bermanfaat banget. Seperti kejadian kita kemarin, itu kan banyak pandemi, itu kan banyak bisnis yang memang jatuh gitu ya. Tapi alhamdulillah karena kita bersatu, misalnya kayak si Indah bisa nego ke vendor untuk perpanjangan pembayaran, Indah bisa nego ke bank untuk dibantu apa, bisa nego dengan partner-partner kita untuk apa. Jadi kita bersatu, jadi kita misalnya saling diskusi aja, saling keterus terangan sebenarnya. Jadi nggak kita terbuka begitu ya. Jadi kita buruk baik, kita apa adanya aja. Jadi ketika kita seperti kita ini kan tiap Sabtu jam 8 sampai jam 3 ya. Lama kita kalau meeting hari Sabtu tuh. Karena kita satu grup kan. Itu beneran kita omongkan dari kita semua itu sebenarnya kita ada masalah apa, ada prestasi apa. Kalau ada prestasi kita apresiasi, kalau ada masalah ayo kita cari tahu bersama untuk jadi solusinya. kekompakan tim itu sangat butuh ya, keterbukaan. Itu saya nggak cuman ngomong ya, saya bekerja sebelum bisnis sendiri itu kan dari umur 23, umur saya sekarang 47, berarti sudah 24 tahun ya. Lebih dari ya? Ketika memulai ya. Jadi sudah 24 tahun saya itu di dunia kerja itu benar, kalau memang kita kompak, itu pasti yang kita rasakan sedih, yang lainnya ikut sedih, ikut bantu, sedih, ikut ada empati dari mereka.
Jadi ketika kita bahagia pun kita harus berbagi ya gitu loh. Jadi ketika kita mengalami apapun mereka berempati. Juga jangan underestimate dengan tim kita. Jadi jangan kita merasa kita yang tahu, kita yang pintar, enggak. Justru kita bisa besar, kita bisa seperti ini itu ya memang saya jujur belajar dari mereka yang lebih muda. Si Indah, si Vira ini kan jauh lebih muda bagi Sela ya, jauh lebih muda dari saya. Jujur kalau mau ditanya bukan saya hanya yang ngajarin mereka juga ngajarin banyak hal kepada saya. Sela itu banyak tahu di medsos, saya tahunya dari Sela. Indah, Vira itu mereka sebelumnya kan bekerja di Adhikari di kontraktor ya. Saya tahu segala macam detail itu juga belajar dari mereka. Oke, ini kalau misalnya diceritain semuanya udah di-absen ya sama betul. Bu Novi, berarti memang timnya itu tuh akrab banget, kompak banget. Ini salah satu hal yang kita pelajari juga ya, bahwa dalam berbisnis tentu kalau bareng-bareng bisa lebih cepat untuk majunya begitu ya daripada sendirian. Jadi terbukti benar. Harus dijaga terus ini timnya, kesolidannya. Dan tadi saya sebenarnya mau tanya tips terakhir untuk pengusaha ya, tapi sudah dijawab semua oleh Bu Novi dari ceritanya Suka tadi. ngomong Luar ya. biasa. Terima kasih banyak Bu Novi atas sama-sama, sharing Ani. ilmunya. Sukses Semoga selalu juga kita ya. yang muda bisa belajar banyak dari pengalaman tadi amin. itu. Sama-sama Apalagi belajar. buat e-people yang pengen buka usaha-usaha yang lagi Jangan takut ngetren gitu ya, dan bisa lebih semangat ke depannya. Dan juga buat e-people jangan lupa untuk tonton selalu program-program kita di channel YouTube Semarang Pemkot. Di hari Senin kita ada Ngobras, ngobrol asik bareng OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada Ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada Ini Usahaku, program kesayangan kita. Kemudian di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan menceritakan tentang berbagai sisi dari Kota Semarang dan juga kulineran, kulik jajanan Semarang khusus untuk Anda pecinta kuliner. Kalau gitu saya Handina Malita beserta seluruh tim dan juga Ibu Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.